Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 OTKP 1 ingin mempresentasikan tentang sikap mental wirausaha. Tetapi sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, Anissa Nurjana. Kedua, Indah Oktavi. Ketiga, Najma Isayesta. Keempat, Nur Apriani. Kelima, Saskira Madiani. Dan yang keenam, Weska Nadia Jalita. Yang ketujuh, Nova Novitasari. Dan yang terakhir, Sulis Haryati. A. Wirausaha dan Perekonomian Indonesia. Di dalam pembangunan perekonomian Indonesia dilandasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada THD pembangunan dan menciptakan iklim yang sehat bagi perekonomian dunia usaha. Swasta sebaliknya, ada 3 sektor tata penting dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, sektor negara, swasta, dan koperasi. Yang kedua adalah kondisi wirausaha atau wirausaha. Yang pertama adalah gambaran kondisi usaha swasta kecil. Yang pertama adalah tingkat pendidikan umumnya rendah, bersikap tradisional. Yang kedua, kelemahan tersebut pertama membawa dampak pada sikap manajemen dan organisasi usaha. Dan yang ketiga adalah biasanya mati hidupnya usaha tergantung dari seorang. Yang keempat, kelemahan finansial, teknis, lokasi usaha, dan yang terakhir adalah dokumen usaha. C. Sikap mental dan kepribadian wira swasta adalah modal dasar wirausaha. 1. Pikiran positif dan menumbuhkan sikap mental positif sama dengan kejujuran, ketekunan, keuletan, kemampuan tanggung jawab dan percaya diri. 2. Pikiran negatif sama dengan kurang tanggung jawab, suka menunda-nunda pekerjaan atau kewajiban, serba ragu, tidak percaya diri pada diri sendiri. 3. Kepribadian yang menentukan berhasil tidaknya perjuangan seseorang. 4. Kepribadian sama dengan keseluruhan dari sifat-sifat jasmani, pikiran, jiwa, watak seseorang sehingga membedakan seseorang dari yang lain, baik dalam individualitas atau budi pekerti. D. Menyikapi hambatan. Mewujudkan suatu usaha berwirausahaan menyatakan banyak menghadapi hambatan yang harus diatasi seperti adanya risiko, keterbatasan modal, hambatan mental, kepribadian. Dan yang kedua, untuk disebut wirausahaan atau wira swasta minimal mempunyai kemampuan menghasilkan barang atau jasa. Dan yang ketiga itu kemampuan menghasilkan barang atau jasa yang baru menyangkut kreativitas. Bagian E adalah proses pembentukan modal. Proses memiliki modal pertama-tama adalah tekad dan kemauan untuk mengembangkan diri. Yang pertama, melalui pendidikan, belajar sendiri, berlatih dari berwirausaha, membentuk dan membiasakan mental watak maju, percaya diri sendiri, dan yang terakhir adalah melalui kebiasaan bersedia dan rajin berupaya. Kita menyadari pada diri kita mempunyai berbagai bentuk sumber kekuatan sebagai kekuatan pengetahuan, sikap mental, keahlian, keterampilan, pengalaman, dan kemampuan hubungan perkenalan. F. Kewaspadaan mental wirausaha. Untuk menangkap peluang dan kesempatan baik diperlukan kewaspadaan mental. Kesempatan baik akan membawa wirausaha ke arah tercapainya tujuan kemajuan dan keberhasilan. Kemampuan mental adalah kemampuan memakai pikiran perasaan. Wujudnya adalah 1. Penyerapan. Kemampuan berpikir dan merasakan sesuatu secara mendalam, melihat pikiran secara batin dengan penuh perhatian. 2. Penyimpanan. Kemampuan menyimpan dan menanam pikiran dan perasaan di dalam ingatan ini sewaktu-waktu dapat dikeluarkan kembali. 3. Pemakaian pikiran. Kemampuan mengupas, membahas, dan menilai sesuatu persoalan. 4. Daya cipta. Kemampuan melihat di dalam pikiran supaya bisa tahu sebelumnya dan selanjutnya. Kemampuan melahirkan atau mewujudkan ide baru atau gagasan-gagasan kreativitas. Sejarah peradaban manusia adalah merupakan catatan dari kemampuan manusia di bidang kreativitas daya cipta. Dalam kegiatan-kegiatan kewirausahaan, perniagaan, dan industri mengakui betapa pentingnya usaha kreatif dan upaya meningkatkan efisien fakta-fakta baru
kombinasi baru, ide baru, pemanfaatan baru dan tersebut untuk menghadapi persaingan menuju kemampuan dan keberhasilan. Analisis diri. Yang pertama ada pengenalan diri, dan ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam pengenalan diri. Yang pertama, memperhatikan diri sendiri agar lebih peka terhadap perasaan yang ada, reaksi yang muncul, dan memahami penyebab timbulnya perasaan dan reaksi tersebut. Yang kedua, menjelaskan perasaan, persepsi, reaksi, pengalaman-pengalaman dengan menggunakan kata-kata sehingga hal-hal tersebut menjadi lebih jelas dan biasanya memberikan arti yang baru. Dan yang ketiga, untuk membandingkan dirinya sendiri adalah dengan membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Yang keempat, untuk lebih mengenal dirinya sendiri adalah dengan meminta umpan balik dari orang lain tentang bagaimana orang lain tersebut melihat dan memberikan reaksi balik dari orang lain tentang bagaimana orang lain tersebut melihat dan memberikan reaksi terhadap perilakunya.